Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, bisa doa terlebih dahulu ya. Langsung sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca doa mulai. Doa selesai. Oke, ibu absen ya. Azhara Cindy Sakarena, Ibu Alisa Evana Putri. Oke, hadir semua ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada yang ingat makhluk hidup itu disusun dari apa saja? Dari yang terkecil hingga tersusun menjadi makhluk hidup. Bisa dilihat di sini. Jadi makhluk hidup itu disusun dari yang namanya sel, dari molekul, kemudian menjadi sel, lanjut menjadi jaringan, organ, sistem organ, dan selanjutnya menjadi individu. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengurutkan tingkatan sistem organisasi kehidupan setelah melihat tayangan gambar tentang sistem organisasi kehidupan. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan sejarah penemuan sel serta membaca Alkitab. Kemudian yang ketiga yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membedakan struktur sel prokaryotik dan eukaryotik. Yang keempat yaitu setelah membaca buku, peserta didik dapat menganalisis 3 macam senyawa penyusun sel. Dan yang kelima yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian sel setelah melakukan diskusi. Yang terakhir yaitu peserta didik dapat membagikan 3 macam komponen penyusun sel pada sel tumbuhan dan juga sel hewan melalui kegiatan diskusi. Selanjutnya, apa sih yang kalian ketahui tentang sel? Ada yang bisa jawab? Tidak tahu ya? Oke, kalau nggak tahu, diisi dulu ya LKS-nya. Jawabannya sudah ada di bukunya. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, selanjutnya dipresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang senyawa penyusun sel. Senyawa organik. A. Karbohidrat, B. Protein, dan C. lemak. Senyawa anorganik, air, H2O, dan gas. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang dinding sel, membran sel, dan nukleus sitoplasma. Dinding sel merupakan struktur yang kaku dan kuat sehingga berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan bentuk sel tumbuhan. Sedangkan membran sel, bagian terluar sel yang membungkus sel dan berfungsi mengontrol bahan-bahan yang keluar masuk serta sel melindungi sitoplasma. Pada
Pada sel eukariot, inti sel dibatasi oleh membran inti sitoplasma, materi yang mengisi antara inti dan selaput plasma. Kemudian di sini ada sistem organisasi kehidupan dari tingkat terendah hingga tertinggi. Yang pertama ada atom, kedua molekul, 3 sel, 4 jaringan, 5 organ, 6 sistem organ, kemudian ada organisme, ekosistem, bioma, dan biosfer. Kemudian di sini ada soal mengapa sel disebut sebagai unit struktural dan fungsional. Sel dikatakan sebagai unit struktural karena setiap makhluk hidup tersusun atas sel dan semua fungsi di dalam tubuh makhluk hidup diatur oleh sel. Kemudian di sini ada sejarah penemuan sel dan kemudian disuruh hubungkan. Di sini Robert Hooke adalah penemu teori sel gabus. Kemudian Theodore Schwann dan Matthias Schleiden penemu teori sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian Robert Brown penemuan inti sel dan Max Pulvey itu penemuan protoplasma. Oke, sudah? Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Tadi sudah benar yang dipresentasikan, namun di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang apa itu sel. Jadi sel itu merupakan satuan terkecil dari penyusun makhluk hidup. Gabungan dari beberapa sel itu menjadi jaringan. Kemudian beberapa jaringan dengan fungsi yang sama itu akan berkumpul menjadi satu menjadi sistem organ. Kemudian sistem organ yang memiliki fungsi yang sama akan digabung menjadi satu menjadi organisme. Sel itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sel eukariotik atau sel yang memiliki membran inti dan sel prokariotik yang tidak memiliki organ inti. Contohnya yaitu bakteri dan jajan hijau. Organel yang hanya terdapat di dalam sel tumbuhan diantaranya yaitu sel inti sel, kemudian vakuola dan juga plastika. Sedangkan organel yang hanya ada di sel hewan yaitu centrosom, lisosom, dan flagella atau silia. Karakteristik dari sel hewan itu adalah bulat, tinggi, bikonkaf, kubus, silinder, bergelendong, dan juga bersilia. Sedangkan pada sel tumbuhan, bentuk selnya itu berupa persegi panjang atau berupa batang dan juga tidak berat-berat. Contoh jaringan pada sel hewan seperti jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang, seperti itu. Sedangkan pada jaringan tumbuhan itu seperti jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan parenkim, dan juga jaringan kontinuum. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya, yaitu membuat replika dari sel tumbuhan dan sel hewan. Bisa dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Karena pembelajaran sudah selesai, bisa disimpulkan. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Hari ini saya bisa mengetahui tentang tingkatan dari yang terendah hingga tertinggi pada sistem organisasi kehidupan. Oke, terima kasih. Karena pembelajaran sudah selesai, silahkan ditutup dengan membaca doa ya. Silahkan dipimpin kembali. Sebelum pulang, mari kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa mulai. Baca doa selesai.